Masih di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin Medsos TVRI Maluku, dan masih bersama Miko Monik di sini dengan topik kita mencari sosok cerdas, tegas, berintegritas, awasi pemilu dalam segmen perdana Maluku Cerdas Memilih. Dan masih dengan narasumber kita, Ketua Timsel Bawaslu Maluku, ada Kak Rauda di sini. Oke, lanjut lagi Kak Rauda. Tadi kalau di segmen 1 kita udah ngobrol banyak ya tentang persyaratan pendaftarannya, mekanismenya, tugas pokok dari Timsel Bawaslu Maluku itu apa. Kemudian sudah masuk di tahapan verifikasi data, ada 29 terdaftar. Dan kali ini kita mau bahas dulu nih, kalau misalkan Kak Rauda, seandainya nih kalau misalkan ada komisioner yang lama ingin ikut lagi dalam seleksi, itu diperbolehkan atau seperti apa Kak? Sangat boleh, boleh. Sepanjang, jadi tidak ada keistimewaan dia dengan yang lama dengan pendaftar baru, tidak ada. Karena kebetulan dari 5 komisioner Bawaslu Provinsi saat ini, Kak, itu 2 orang itu sudah akan berakhir masa jabatannya itu di bulan Juni nanti. Nah, itu yang nanti kita melakukan seleksi untuk mengisi kekosongan 2 itu. Jadi kedua itu masih dibolehkan, masih dimungkinkan untuk mengikuti seleksi lagi, karena sepanjang dia belum 2 periode. Karena batas sesuai ketentuan perundang-undangan itu hanya bisa 2 periode. Jadi dia masih boleh dan tidak ada keistimewaan atau apapun yang kemudian menjadi pembeda dia dengan pendaftar yang baru, tidak ada. Baiklah. Yang penting ini di highlight umurnya nggak boleh di atas 35 tahun ya. Tidak boleh di bawah 35 tahun. Iya. Kalau di atas boleh. Tidak ada batas atas, yang ada adalah batas bawah. Di bawah. Minimal 35 tahun. Baiklah. Nah, next lagi nih, Kak, kalau misalkan seorang yang sudah terdaftar dan masuk dalam Timsel Bawaslu Maluku nih, berapa durasi masa jabatannya? Untuk Timsel atau Bawaslu? Untuk Bawaslu yang sudah terdaftar dan sudah masuk dalam Bawaslu. Untuk komisioner Bawaslu itu dia masa jabatannya 5 tahun. 5 tahun. Jadi yang kemarin itu dia berakhir di 2023 dan kita akan melakukan proses seleksi untuk masa jabatan 2023 sampai 2028. Jadi, nah ini nih menjadi sebuah pertanyaan juga nih. Kalau misalkan sudah tergabung dalam Bawaslu Maluku dan udah siap menjalankan tugas, semisalkan seseorang itu dia berprofesi sebagai PNS atau juga karyawan nih, apakah dia harus meninggalkan atau juga harus resign atau memang bisa part-time menjadi bagian dari Bawaslu Maluku juga, atau seperti apa Kak Rauda? Iya. Kalau untuk PNS, ya dia akan otomatis semuanya itu dipindahkan ke Bawaslu. Jadi dia statusnya itu di PNS-nya itu cuti di luar tanggungan negara. Jadi semua termasuk hak-hak yang dia dapatkan di PNS itu dinonaktifkan dan dialihkan di Bawaslu. Setelah masa jabatan dia selesai 5 tahun, kalau kemudian dia kembali ke tempat kerja dia semula atau instansi dia semula, baru status dia dikembalikan lagi, diaktifkan lagi sebagai PNS di instansi tersebut. Kalau untuk BUMN misalnya itu diharuskan mengundurkan diri. Iya. Jadi saya penasaran apakah ini menjadi alasan kuat Maluku kurang pendaftar untuk jadi Bawaslu Maluku. Baik. Jadi seperti itu ya. Kalau PNS harus dialihkan tugas, dan juga kalau misalnya karyawan atau BUMN harus nonaktif gitu ternyata Pie. Nah satu lagi pertanyaannya mungkin lah tentang kan tadi dibahas oleh Kak Rauda bahwa seorang Bawaslu juga harus memiliki sifat yang berintegritas, cerdas, juga tegas. Nah, kira-kira poin-poin ini dapat diukur menjadi indikator dari seseorang itu apa parameternya, Kak Rauda? Iya. Jadi kan memang proses rekrutmen ini dilakukan dalam rangka untuk mencari
mencari sosok, mencari orang yang memiliki syarat-syarat itu. Kenapa syarat itu menjadi satu keharusan? Karena syarat satu pemilu itu dia dikatakan berkualitas atau demokratis, itu salah satunya itu adalah penyelenggaranya itu harus cerdas, penyelenggaranya itu harus mandiri, penyelenggaranya itu harus berintegritas dan kredibel. Nah, untuk itu maka proses rekrutmen ini setiap tahapannya itu memastikan itu, dimulai dari proses verifikasi berkasnya, kemudian sampai pada tahapan tes tulis, psiko, wawancara dan tes kesehatan itu untuk memastikan syarat yang tadi itu. Nah, bahkan untuk memastikan itu supaya jangan sampai kita salah memilih orang, pada saat kita selesai mengumumkan hasil tes tulis dan yang menggunakan metode CAT itu dan psikologi, kita umumkan hasilnya. Setelah pengumuman hasil itu ada disebut dengan masa di mana kita membuka atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkritisi atau untuk memberikan masukan, tanggapan terkait dengan orang-orang yang dinyatakan lulus tes tulis dan tes psiko tadi. Jadi itu masyarakat luas bisa untuk memberikan masukan atau tanggapan terkait mereka-mereka. Bagaimana caranya, Kak? Caranya mereka harus mengirimkan laporan secara resmi ke Timsel, dibawa langsung atau melalui email Timsel dengan melampirkan bukti identitasnya. Jadi sang pelapor itu harus punya identitas. Kalau tidak ada identitas maka tidak bisa kita layani. Tentu saja bahwa Timsel dan Bawaslu memiliki kewajiban untuk melindungi atau merahasiakan identitas dari pelapor tersebut, dan kemudian laporannya itu harus disertai dengan bukti, Kakak. Kalau tidak ada laporan bukti namanya hoax. Betul. Harus ada buktinya baru bisa kita layani. Itu untuk memastikan tadi itu bahwa yang kita pilih, yang nanti terpilih itu adalah memang orang-orang yang sudah memiliki syarat tadi yang saya sebutkan tadi itu. Berarti inilah kenapa tidak bisa ditunjuk langsung mungkin dari Bawaslu Pusat atau Bawaslu Provinsi, namun harus ada proses seleksinya seleksi. Seperti apa sih urgensi tugas dari seorang pengawas pemilu itu, Kak? Pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu itu dia memiliki tugas dan kewenangan. Ada beberapa tugas dan kewenangan Bawaslu. Yang pertama itu adalah dia ikut wajib atau tugas kewenangannya dia itu adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa. Kemudian yang kedua tugas dia adalah pengawasan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, itu tugas yang paling urgent. Kemudian Bawaslu juga sekarang bisa melakukan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilu, dan Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa pemilu. Jadi memang sekarang tugas dan kewenangan Bawaslu itu semakin besar, semakin luar biasa dalam proses untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan secara berkualitas, secara adil, jujur dan adil. Seperti itu. Berarti tanggung jawab juga seorang Bawaslu untuk menangkal berita-berita hoax selama tahapan pemilu ini ya. Itu yang disebut dengan tugas pencegahan, pencegahan pelanggaran pemilu. Mungkin sejauh ini sudah ada strategi-strategi yang dilakukan dari Bawaslu sendiri, Ibu? Kebetulan saya hanya sebagai tim seleksi, maka saya tidak bisa memberikan jawaban seperti itu. Karena tugas kami tim seleksi itu hanya melakukan rekrutmen, memastikan bahwa seleksi yang kami lakukan itu berjalan dengan baik, dengan transparan, untuk kemudian nanti kami mengirimkan 4 orang calon anggota Bawaslu Provinsi Maluku yang dikirimkan ke pusat untuk nanti ditetapkan oleh Bawaslu RI sebanyak 2 orang. Seperti itu. Jadi bukan ranahnya Kakak Rauda untuk membahas ini, guys. Baiklah. Nah, Monik tertarik sekali nih sama yang tadi dibahas oleh Kak Rauda. Pertama, bahwa keterlibatan perempuan dalam tim Bawaslu, anggota Bawaslu. Betul, anggota Bawaslu Maluku 2024 Provinsi Maluku itu kurang sekali. Ini kira-kira kenapa, Kak, dari kacamata Kak Rauda sebagai tim sel Bawaslu Maluku, kenapa, Kak? Iya,
Ini juga menjadi satu hal yang kami cukup miris juga. Tapi memang kami melihat ada kecenderungan tingkat partisipasi perempuan untuk mengikuti kontestasi ini di Provinsi Maluku memang cukup rendah. Dan ini memang satu fenomena yang bukan hanya dialami di Provinsi Maluku, tapi juga ada di beberapa daerah juga mengeluhkan hal yang sama. Ini menjadi tantangan buat kita. Karena kebutuhan 30% keterwakilan perempuan ini bukan hanya di sini saja, di Bawaslu saja, tapi bahkan dimulai dari tim seleksi. Tim seleksi itu sudah harus memastikan bahwa ada keterwakilan minimal 30%. Bahkan kami di tim sel Provinsi Maluku itu bahkan lebih dari 30%. Kami 90%. Karena dari 5 Maluku ada 4 orang, perempuan ada 4 orang. Sehingga sayang sekali kalau kemudian para perempuan-perempuan hebat-hebat yang ada di provinsi ini kemudian tidak tertarik kan? Betul. Iya, jadi melalui ini mungkin saya mengundanglah perempuan-perempuan hebat-hebat yang ada di Provinsi Maluku untuk ayo ikut berpartisipasi. Sayang sekali kan kalau peluang ini kemudian tidak dimanfaatkan. Perempuan Maluku tuh terkenal perempuan yang cerdas, yang tegas, yang memiliki integritas. Jadi ayo bersama-sama kita menjadi bagian dalam proses ini. Terima kasih loh Ibu ya. Saya merasa bangga sekali dipuji-puji di sini sebagai cewek wanita Maluku. Well, satu lagi nih Kak Roda, tantangan terbesarnya dalam proses seleksi anggota Bawaslu Maluku itu apa tantangan terbesarnya? Ya, tantangan terbesarnya itu yang satu tadi itu keterlibatan perempuan. Keterlibatan perempuan yang relatif masih relatif sangat rendah, sangat minim, itu menjadi tantangan tersendiri buat kami. Sementara di satu sisi kami diharuskan untuk bahkan pada saat dimulai dari tahapan sosialisasi itu ada perilaku khusus yang harus kami berikan kepada calon pendaftar perempuan yang potensial. Jadi ada perilaku khusus yang memang kami diarahkan untuk kami dekati itu calon-calon pendaftar yang potensial khusus dari perempuan untuk menjawab 30% tadi. Nah, itu tantangan satu. Tantangan yang berikut yang tidak juga kami rasakannya itu karena memang kita Provinsi Maluku ini wilayah kepulauan ya Kak ya. Wilayah kepulauan, wilayah kelautan, sehingga rentang kendali antar daerah, antar kabupaten, kota itu cukup tinggi sehingga berpengaruh terhadap konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah. Nah, itu tentu saja membutuhkan energi, membutuhkan kos yang lebih untuk kita mampu menjangkau ini masyarakat yang ada di daerah-daerah yang sudah cukup terluar atau cukup jauh itu. Nah, ini menjadi tantangan, sementara kami diwajibkan untuk harus mampu informasi ini harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Nah, ini menjadi satu tantangan karena kebetulan juga di pusat yang selalu kami suarakan ini perlakuannya tuh masih sama antar wilayah kepulauan dan wilayah kontinental seperti itu. Iya. Jadi sejauh ini berarti dari tahun ke tahun masih seperti itu terus ya, belum ada perlakuan khusus untuk daerah kepulauan begitu Kak? Mudah-mudahan kita lewat para wakil rakyat kita sana kalau bisa ada perlakuan khusus dari pemerintah untuk mungkin bisa juga berdampak pada seleksi-seleksi di Bawaslu dan yang lainnya. Mungkin akhirnya waktu dipotong yang ini bisa timbullah cewek-cewek cantik yang masuk nanti ya. Iya. Mumpung ini ada 4 orang perempuan yang seleksi. Aduh, saya jadi kepikiran apakah ini panggilan saya juga. Oke, well, by the way Kak Roda, mungkin sekali lagi untuk kita menyemangati seluruh perempuan-perempuan juga anak muda untuk bisa tergabung menjadi anggota Bawaslu Maluku dalam pemilu 2024 nanti. Saya persilakan Kak Roda sekali lagi untuk mengajak semua kita yang berada di Provinsi Maluku tanpa terkecuali untuk bisa masuk dalam tim sel Bawaslu Maluku. Ya, baik Kakak, terima kasih. Mungkin melalui ini saya selaku ketua tim seleksi dan juga mewakili teman-teman seleksi yang lain, kami memanggil seluruh putra-putri terbaik yang ada di Provinsi Maluku untuk ikut bersama-sama menjadi bagian dalam proses ini untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, lebih berkualitas dan lebih berintegritas. Untuk itu kami
kebetulan setelah proses pendaftaran yang ditutup selesai akan dibuka perpanjangan, insya Allah setelah kami melihat verifikasi berkas. Dan kalaupun kemudian perpanjangan itu kami buka, kami memohon dan memanggil putra-putri terbaik yang ada di Provinsi Maluku untuk bersama-sama bergabung di dalam proses ini sampai pada nanti mudah-mudahan nanti ditetapkan sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku masa jabatan 2023-2028. Oke, baiklah. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Rauda, Sama-sama, dan jangan iya. lupa semuanya yang mungkin mendengarkan dan menyimak saat ini boleh mengambil bagian dan juga bisa menjadi witness, saksi sejarah saksi sejarah dari pelaku pemilu 2024. sejarah, Betul sekali, dalam 5 tahun menjabat menjadi anggota Bawaslu Provinsi Maluku tahun 2023 sampai tahun 2028. Well anyway, Monique juga mau mengajak semuanya untuk tetap pantengin dan mengikuti semua aktivitas TVRI Maluku melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram kita, dan juga YouTube TVRI Maluku. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi di sana karena banyak sekali, khususnya untuk episode Maluku Cerdas Memilih. Kita mendukung sekali untuk setiap proses tahapan pemilu 2024 di sana. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak Kak Rauda, sukses terus dengan tim seleksinya. Dan semoga amanah semua tugas dan tanggung jawabnya Kak Rauda. Kita akan ketemu lagi mungkin untuk mendengar update dari calon Bawaslu 2024, anggota Bawaslu 2024. Terima kasih banyak Kak Rauda, dan pemirsa terima kasih banyak sudah bersama kami dalam podcast Ruang Miko kali ini. Saya Miko Monique pamit, terima kasih dan sampai jumpa.